Pemotongan dana BLT kembali terjadi di Blora, Jawa Tengah. Sejumlah warga penerima manfaat BLT dana desa dimintai sumbangan sukarela oleh perangkat desa untuk pembangunan musola. Ya, ini merupakan kali kedua aksi pemotongan dana bantuan bagi warga terjadi di Blora, di mana sebelumnya warga penerima manfaat harus menyetorkan uang sebesar Rp20.000 dengan alasan administrasi yang belakangan diketahui dilakukan oleh istri perangkat desa. Nah, untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Bupati Blora, Arief Rohman. Selamat pagi Pak Arief, kita mungkin ingin mereview aksi pemotongan dana bantuan langsung tunai ini kembali terjadi ya untuk kedua kalinya di Blora, hanya berserang kurang lebih 10 hari. Di mana sebelumnya kasus sunat dana bantuan untuk warga terjadi. Ini kenapa bisa kecolongan lagi Pak? Mbak. Jadi seminggu yang lalu Rabu kami Pak Gubernur bersama Forkopimda kita mengumpulkan seluruh kepala desa se-Kabupaten Blora, camat, kapolsek dan ramil dalam rangka pembinaan kepada kepala desa dan kepala kelurahan menghadapi kejadian yang 20.000 itu. Nah, ini setelah ada pembinaan itu akhirnya banyak muncul ada beberapa laporan, termasuk yang Keser ini kejadiannya sebenarnya tanggal awal September sebelum pengarahan kami dengan Pak Gubernur. Nah, dan kita langsung bergerak, kita tegas dalam hal ini sesuai dengan arahan Pak Gubernur, tidak boleh ada pemotongan dengan motif apapun, karena itu merupakan hak untuk rakyat, untuk penerima. Nah, kita juga bentuk saber pungli dalam rangka untuk mendapatkan laporan-laporan kejadian yang lainnya, mungkin yang belum dilaporkan. Jadi kejadian yang di Keser ini terjadi awal September, Mbak. Jadi sebelum kita mengumpulkan seluruh kepala desa dan lurah se-Kabupaten Blora. Baik, jadi ini sebenarnya kejadian yang terkuak begitu ya, karena memang sudah ada peringatan sebelumnya dari Gubernur Ganjar Pranowo. Nah, tapi saat ini sudah adakah perbaikan? Bagaimana pengawasannya, Pak? Ya, kita langsung ketika itu komitmen seluruh kepala desa dan lurah se-Kabupaten di hadapan Bapak Gubernur bahwasanya kita harus menyalurkan bantuan sosial, entah itu BLT-DD atau BLT yang terkait dengan BBM maupun kaitannya PKH dan sebagainya harus tepat sasaran. Kita akan bersikap tegas terhadap oknum-oknum yang mempermainkan bantuan ini dengan dibentuknya saber pungli dengan kepolisian, kejaksaan, inspektorat. Kita terus memonitor laporan-laporan yang masuk kepada kami. Oke, dikatakan sebelumnya Pak Arief bahwa kemudian setelah kejadian seminggu lalu ini kemudian ada orang yang kemudian mulai untuk melaporkan kembali begitu ya, mulai kemudian memberikan aduan ini. Banyak tidak Pak di wilayah Blora? Ini sementara dari data dari saber pungli ada sekitar 3. Lagi sedang kita dalami, ada di selain Keser, informasi yang masuk ada di Sumur Poto, Kecamatan Jepon. Ini juga sedang kita dalami dengan saber pungli motif dan modusnya seperti apa. Jadi ada kejadian yang mana penerima ini dipotong, yang terbaru ini dalihnya adalah untuk warga yang tidak dapat, istilahnya pemerataan. Karena dari sisi pendataan yang menerima ini dikatakan kurang tepat sasaran, sehingga warga yang lain pada protes ke kepala desa. Tapi kita sampaikan bahwa kalau mekanisme seperti itu kaitannya pendataan, kita juga buka ruang untuk memperbarui data. Kalau ada penerima yang sudah meninggal atau sudah keluar kota, tentunya juga tidak bisa itu diberikan. Nah, ini sedang kita tegaskan juga untuk melakukan pendataan kembali agar bantuan ini presisinya tepat sasaran sesuai yang diharapkan oleh masyarakat. Pak Arief, ini berarti berbeda dengan kasus yang kita soroti sebelumnya yang meminta sumbangan untuk musola. Berarti ini kasus yang berbeda berarti Pak ya, yang mengatakan modus pemerataan ya? Setelah kita buka saber pungli, ada laporan modusnya tadi. Jadi si penerima, taruhlah yang masyarakat penerima ini dipotong untuk dibagikan kepada masyarakat yang lain yang tidak menerima, alasannya seperti itu. Nah, ini juga sedang kita dalami. Nah, jadi memang soal bantuan ini karena besar sekali ya yang diberikan. Seperti BLT-DD ini untuk Kabupaten Blora aja hampir 80 miliar ini yang disalurkan. Karena ini
per KPM 300.000 per bulannya kali 12. Nah ini juga terus kita upayakan untuk dipantau terus agar bantuan ini tepat sasaran sesuai dengan yang menerima. Dari pusat tuh pengawasan seperti apa Pak? Kok kemudian kepala desa ini kok bisa bermanuver dengan mudahnya melakukan modus-modus ini? Jadi ketika bantuan yang disalurkan itu kan kalau BLT BBM ini kan dari kantor pos langsung ke penerima. Seperti yang di Sumberjo 20.000 itu modusnya setelah sampai ke penerima, oknum ini terus kemudian itu tadi meminta iuran katanya untuk administrasi. Kalau yang BLTDD yang dikeser ini setelah si penerima ini menerima, terus ada oknum yang woro-woro katanya untuk iuran musola dan sebagainya. Jadi kalau dari sisi bantuan sebenarnya udah nyampe ke penerima, baru setelah itu mereka dalihnya ada untuk iuran, untuk infak dan sebagainya ini. Jadi kita dengan kementerian terus melakukan koordinasi agar ke depan bagaimana bantuan ini bisa sesuai dengan arahan Pak Presiden bahwa ini adalah untuk kompensasi terkait dengan kenaikan BBM dan sebagainya, agar beban masyarakat ini bisa terkurangi, maka diluncurkanlah bantuan ini. Iya, Pak, singkat saja mungkin Pak Arief, sanksinya apa? Penindakannya seperti apa agar ini tidak terjadi lagi? Jadi gini, kita ada saber pungli, para pihak yang terlibat ini tetap kita panggil ke Polres untuk kita dimintai keterangan terkait dengan motif, modus dan sebagainya. Apakah memang itu indikasinya untuk memperkaya diri atau yang lainnya, ini sedang kita dalami. Jadi kami ingatkan kepada seluruh kepala desa, lurah, agar jangan main-main terkait dengan bantuan ini. Jadi belum ada sanksinya Pak selama ini Pak? Ini kasusnya baru muncul 2 ini. Untuk yang pertama yang 20.000 itu kemarin karena itu yang bersangkutan sudah minta maaf dan dikembalikan, dilakukan pembinaan oleh inspektorat karena yang melakukan ini oknum istri, tidak pejabat, jadi sifatnya kita bina. Nah, yang terkait dengan keser ini sedang kita proses, Pak. Ini nanti modusnya seperti apa, nanti akan kita umumkan hasilnya, hasil dari pendalaman ini. Kita akan tunggu langkah selanjutnya ya, mungkin untuk penindakannya agar tidak ada oknum-oknum nakal seperti ini lagi. Efek jerah harus ada. Ya, Baik, terima kasih Bupati Blora Arief Roman sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Terima kasih Pak Arief.